Kenalin dulu sama Mbak Yangki, boleh memperkenalkan diri, kemudian lanjutkan ke Denny. Boleh. Oke. Aku eh, dulu SD sampai SMA di Jakarta ya. Di dekat rumah dulu kan tinggalnya di daerah Menteng, ceritanya di daerah Menteng nih sama-sama Denny dulu. Cuma kita belum kenalan juga. An. Nah, Oh, terus dulu belum kenal. belum kenalnya soalnya setelah-setelahnya. Lalu Kenalnya soalnya di mana nih? Boleh tahu nggak? Kenalnya di mana? kenalnya di Istilahnya kenalnya Atmajaya, di mana? di Atmajaya. Oh, di Atmajaya. Heeh. Hmm. Nah, lalu terus saya kuliah nih di Filipina 7 tahun dari S1 sampai Hmm. S2 ya di sana 7 tahun. Hmm. Setelah itu kerja di beberapa perusahaan Hmm. jadi HR inilah praktisi ya Hmm. selama 15 tahun. Nah, tapi terus sudah mulai ngajar-ngajar S2 ya. Nah, ternyata terus jatuh cinta lah jadi akademisi. Nah, mulai dari tahun 2001 saya terus eh, bekerja jadi apa? Jadi dosen ya, jadi dosen dan sampai sekarang sudah 20 tahun jadi dosen dan sekarang saya ngajarnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Seperti itu dan ngajarnya Oh, gitu. manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi dan turunannya. Oke. Mbak Yangki, kita tadi udah Ya, kenalan gitu ya semuanya. Mbak Yangki, bisa ya, diceritakan nggak kenapa tertarik menulis buku ini? Karena aku bilang tadi kan agak berbeda ya. ya. Tulisan bukunya Mbak Yangki dengan Mas Denny. Oke. Jadi saya nulis buku ini kan bareng ya sama Profesor Diana Waturangi. Beliau itu Hmm. guru besar mikrobiologi dari Unika Atmajaya. Denny juga kenal. Hmm. Waktu itu saya pertama kali ketemu pas lagi tahun 2015. Nah, alasan Hmm. kenapa kok kita mau bikin buku itu biar kita nulis buku yang unik aja gitu. Karena kan eh, udah banyak ya orang yang nulis mengenai pandemi gitu. Nah, kita mau bikin tulisan yang rada unik. Jadi kita menggabungkan antara ilmu manajemen dan mikrobiologi. Itu kan keahlian kita masing-masing gitu ya. Nah, Hmm. eh, lalu eh, terus kita menggunakan bakteri sebagai contoh pembelajaran dalam menghadapi situasi krisis ini, terutama pandemi gitu. Karena kan memang ahlinya di mikrobiologi itu kan Profesor Diana ya. Nah, bakteri Hmm. karena kita tahu saya pun juga baru belajar gitu karena tertarik gitu saya pun juga baru belajar ternyata kan bakteri itu sudah hidup bermiliar-miliar tahun lamanya gitu dan mereka bisa bertahan hidup tuh sampai sekarang ini jadi kita mau jadikan pembelajaran gitu buat manusia yang dikaruniai oleh akal budi. Nah, jadi Hmm. tujuan dari penulisan buku ini sih sebenarnya untuk membekali masyarakat luas untuk mengenai keadaan yang terjadi apa pandemi yang terjadi sampai saat ini gitu. Hmm. Daripada kita stres dengan dibombardir dengan berita-berita tentang jumlah kasus positif, terus ada angka kematian, rumah sakit penuh, kemudian tabung Hmm. oksigen habis dan lain-lain. Jadi kita mendingan nulis buku yang lebih banyak untuk ke tips ya, ke tips kehidupan bagaimana bisa menjadi tangguh di masa krisis ini gitu. Dan makanya bahasanya digunakannya lebih mudah untuk dipahami masyarakat luas gitu. Nah, alhamdulillah nih buku saya sudah atau buku kami ini sudah beredar sekitar 700-an buku ya eksemplar. Walaupun memang kami tidak bermaksud nih untuk mencari keuntungan, uh, karena kami tujuannya adalah untuk menyebarkan atau memberi sumbangsih lah kepada masyarakat Indonesia supaya pandemi Hmm. ini segera berakhir. Jadi lebih cenderung ngasih tips ya, gimana caranya kita ngadepin pandemik ini ya. Oke. Betul. Mungkin bisa dapat bocoran tentang gimana sih proses proses kreatif gitu ya Mm-mm. dalam melahirkan tulisan-tulisan itu. Kira itu aja mungkin, Mbak. Terima kasih Mas Ilyas.
Jadi prosesnya ya kita karena pandemi gitu kan, itulah yang dijadiin basisnya gitu. Memang sebelumnya sih pengen gitu nulis bareng sama temen saya itu yang Profesor Diana, cuma momennya kok kayaknya nggak pas ya, karena apa sih, beliau mikrobiologi, saya manajemen, apa nih pasnya. Udah tahu gitu bahwa bakteri itu kan memang apa namanya, sebenarnya ada perilaku-perilaku yang menarik gitu bisa kita contoh. Nah, pas ada pandemi ini, terus momennya kok kayaknya pas gitu ya. Jadi saya ajak beliau untuk kita kira-kira nulis apa. Ya akhirnya kita belajarlah dari perilaku adaptif si bakteri tersebut. Karena kan tadi atau di dalam buku itu kita sudah lihat dia sudah hidup bermiliar-miliar tahun yang lalu. Nah, apa nih yang bisa kita pelajari dari situ? Nah, disitulah akhirnya mulai. Memang di awalnya rada susah ya, karena tadinya misalnya gaya bahasanya Ibu Diana itu kan lebih ke sains gitu ya, bakterinya istilahnya aduh apaan ini gitu kan. Nah, tapi lama-lama dengan kita diskusi, lama-lama dapet tuh ininya irisannya yang pas. Memang tektok-tektokan lah kita. Setiap bulan kita komit untuk ada diskusi, jadi selalu ada progres seperti itu. Jadi memang nggak sebentar ya, karena kalau dua orang nulis itu kan pasti harus sepakat gitu ya, dan semua sampai misalnya tata bahasanya, lalu terus kemudian layoutnya segala macam. Dan memang pokoknya kalau kita mau pasti bisa lah. Seperti itu. Kalau Kak Denny bagaimana? Mungkin tambah satu lagi, Mbak. Apa? Waktu terbaik untuk nulis itu kira-kira kapan kalau menurut pengalaman Bayangki maupun Mas Dani gitu? Oke, waktu terbaiknya adalah saat kita nggak waktu terbaik untuk nulis, saat ide-ide alir ya. Kalau lain-lain sih setiap orang ya. Kalau saya sih biasanya justru kalau nggak ada gangguan, yaitu tengah malam. Tengah malam sampai subuh lah ya. Malam. Itu. Wow. Silakan Kak Denny. Oke, mungkin saya jawab pertanyaannya Bung Ilyas dulu kali ya. Sebenarnya bisa ditentukan sih waktu terbaik untuk menulis, karena itu sangat individual ya, tiap orang beda-beda. Mungkin kalau kayak Bayangki sukanya malam, kalau saya ini orang pagi. Jadi kalau saya lebih suka nulisnya pagi hari. Saya justru kalau udah malam tuh udah ngantuk, udah pikirannya nggak kemana-mana. Tapi salah satu hal yang sebenarnya saya ceritakan di buku itu adalah selama tahun lalu justru jadi waktu itu banyak sekali yang bisa dipakai untuk menulis. Yang tadinya meskipun saya bukan orang kantoran, yang itu waktunya, tapi justru baru terasa, oh iya, saya ada di rumah, banyak sekali waktu yang bisa dipakai buat menulis gitu. Itu kali untuk menjawab pertanyaan Pak Ilyas ya. Tapi ini kan tadi sebenarnya kan mau saling membahas buku masing-masing gitu ya. Saya belum aku lupa membahas bukunya. Belum ngasih ke Denny. Tangguh di Tengah Pandemi ini. Kan ditulis oleh dua orang ya. Tadi udah diceritakan Bayangki mau tulisannya ilmiah atau ilmiah populer atau gimana. Tapi buat saya menarik ya. Ini bercerita tentang bakteri yang merespons perubahan yang menyerangnya selama miliaran tahun ya. Jadi bakteri itu juga banyak mendapatkan tantangan, banyak mendapatkan tantangan kira-kira itu. Lalu diawali dengan menceritakan tentang teori Darwin. Ya, teori Darwin itu kan tentang seleksi alam ya, survival of the fittest, mereka yang kuat yang akan menang dan mereka yang bertahan. Lalu diceritakan tentang makhluk-makhluk yang yang punah seperti dinosaurus, manusia purba itu punah karena tidak mampu beradaptasi. Sementara kecoak yang kecil ya, mikroba itu justru sangat mampu beradaptasi. Nah, kenapa mereka bisa beradaptasi? Jadi ini yang buat saya menariknya menggunakan analogi nanti belakangan melihat bakteri itu bisa beradaptasi, kenapa manusia enggak? Jadi manusia belajarlah dari bakteri, kan subjudulnya juga begitu ya, belajar dari bakteri ya. Nah,
Terus ya, ada lagi nanti cerita tentang sejarah pandemi dan epidemi ya. Jadi ada pandemi pes tahun 1300-an, ada pandemi cacar 1700-an, ada wabah kolera 1800-an, ada wabah flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920, lalu kemudian ada H2N2, flu Hong Kong, HIV, SARS, semua itu flu babi, flu burung, lalu muncullah COVID ini. Yang sebetulnya kalau dari segi ini udah pendapat saya bukan dari buku. Yang sebenarnya kalau dari segi ilmu virologi bukan hal yang mengejutkan, ya, bukan hal yang baru gitu. Bahkan sebetulnya yang namanya coronavirus itu sudah lama ada dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tapi ini sekarang ada coronavirus yang muncul pada tahun 2019. Oke, sekarang balik ke buku yang tadi ada beberapa pendekatan yang menarik tuh kalau dalam ilmu kesehatan atau psikologi kesehatan juga ada namanya health belief model. Jadi orang itu percaya bahwa dia bisa mampu mengatasi gimana enak ya bilangnya yang gampang ya. Jadi kita punya persepsi tentang sesuatu dan persepsi bagaimana kita bisa hidup lebih sehat, bisa kita melawan penyakit. Kira-kira gampangnya begitu ya. Nah itu yang dipakai kemudian untuk menjelaskan tentang manusia ketika menghadapi serangan dan tantangan ini dan bisa belajar dari virus. Lalu kemudian tadi sudah dikatakan oleh Mbak Yangke ada 5 hal tadi ya. Kita harus adaptif, kita harus kreatif, juga bekerja sama, disiplin, sama resiliensi. Yaitu intinya bukunya seperti itu. Nah, saya membaca bukunya bisa selesai dalam 2 jam ya sekali baca. Jadi bukunya buat saya meskipun isinya ilmiah, tapi itu dengan sangat ringan. Cara penulisannya enak. Saya bacanya selesai. Tapi begitu udah selesai itu, saya langsung punya pikiran gini, sih mesti baca ulang. Nggak mungkin cuma sekali baca ya. Jadi ini saya baca lagi beberapa hal. Nah, di bagian belakang buku ini yang juga menarik adalah ada beberapa testimoni pengalaman orang-orang ya yang bertahan hidup di masa pandemi. Agak mirip sih dengan buku yang ada tulisan saya, meskipun itu lebih panjang. Tapi ini tentang orang-orang yang bertahan menghadapi COVID dan juga beberapa orang yang memang positif ya terkena oleh COVID-19. Kira-kira begitu ulasan buku ulasan saya mengenai buku ini. Kalau harus dikasih nilai, udah kayak dosen aja ya. Saya akan kasih karena dari segi ringan dan gampang dibaca dan komunikatif itu, saya akan memberikan nilai A untuk itu ya. Karena memang mudah dibacanya, mudah dan bukan berarti mudah menjadi jelek, justru karena mudahnya itu membuat buku ini mudah dimengerti, mudah dipahami, dan intinya langsung saya dapatkan yang 5 hal itu. Jadi memang manusia itu harus adaptif, dia harus kreatif, dia harus bisa bekerja sama, harus disiplin, dan kemudian berarti muncullah resiliensi, kira-kira begitu ya. Jadi saya berikan A buat ibu ini. Saya Ibu Diana Waturanginya nggak ada ya? Nggak ada. Itu Diana. Dari saya sih. Itu dari saya. Okay. Terima kasih. Sekarang Mbak Yangki, aku selain Mbak Yangki, kalau di bukunya Denny kan ada, nggak cuma Denny yang menulis, ada 38 ya penulis ya kalau nggak salah. Salah satu penulis yang menulis di dalam buku ini, yang menurut Mbak Yangki cukup menarik atau tulisannya berbeda, itu tulisan siapa Mbak Yangki? Aku justru melihatnya tuh bagaimana para penulis ini menerapkan tips tadi gitu ya. Jadi nggak tidak fokus pada satu penulis biar tidak ada yang ngiri gitu ya. Nah, boleh nggak kalau saya ngerangkumnya itu bagaimana sih ke 37, karena kan tadi satu udah ya si Kak Dewi tadi. Nah, 37 penulis lainnya ini bagaimana menerapkannya saya rangkum boleh ya. Nah, kan tadi kan ada 5 tipsnya tuh. Biar gampangnya nih kita ngingetnya K dark, key dark. Kalau dark itu kan gelap, krisis lah ibaratnya gitu ya. Dan K-nya itu key, jadi kunci. Jadi kalau kita menghadapi situasi gelap, situasi pandemi seperti ini, kuncinya apa? Nah, yang dilakukan oleh
para penulis di sini nih untuk kreatif, kata di K-nya kan K-nya kreatif. Nah, di sini kalau ada namanya Pak Rojif itu mengatakan kreatif dan inovatif adalah kunci kesuksesan hidup. Karena solusi bisa datang dari diri sendiri, itu kata Risari. Dan kesuksesan pasti dimulai dari langkah pertama menurut Wiwi. Nah, beberapa contohnya, kalau dari Iqbal itu melakukan personal branding yang persuasif dan elegan. Lalu kalau dari Dianti yang dikutip dari Sasaki itu melakukan konsep kebiasaan minimalis yang membuat hidup menjadi sederhana sehingga lebih tenang dan bahagia. Kalau menurut Safrudini, berusaha melayani dan menghadirkan kegembiraan anak-anak dalam mengelola taman bacaan. Sedangkan dari Arianto melakukan aktivitas yang variatif di rumah agar tetap sehat dan bahagia. Kalau contoh dari ada beberapa guru nih ya, ada Suharti Ningsih, Mulat, Tafta, Supianur, Nadia, dan Ana. Mereka bagaimana membuat video pembelajaran interaktif dan menarik agar menyenangkan dan tidak membosankan siswa. Itu yang kreatifnya ya. Lalu disiplinnya. Nah, virus COVID-19 itu benar ada, kata Daniasih. Dan pandemi itu nyata loh dan ada di sekitar kita, kata Starla. Jadi, perubahan perilaku untuk hidup lebih sehat, kata Bertolt. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kata Iis, dan menjadikan masker sebagai bagian dari penampilan, kata Mutiara. Selain itu, perlu disiplin untuk merencanakan pengeluaran untuk keluarga, kata Victoria. Untuk adaptif, walaupun terjadi perubahan 180 derajat dari situasi rutinitas, harus berusaha bangkit dan berdamai dengan keadaan, kata si Clara. Walaupun harus hidup pas-pasan sesuai isi kantong, kata Sri. Lalu, semua memang ada saatnya, kata Feni. Tidak ada usaha yang sia-sia, karena semua akan membuahkan hasil entah hari ini, esok, atau nanti, kata Iwan. Jadi, hidup ini tidak perlu terlalu direncanakan. Kalau niatnya baik, insya Allah jadi. Itu kata Pitaya yang disitasi dari Cak Nun. Bahkan di saat kita sudah ikhlas dan menerima keadaan, Tuhan justru memberi jawaban yang melebihi ekspektasi kita, kata Agatha. Lalu untuk resiliensi, Allah tidak akan mengirimkan musibah jika tidak ada hikmahnya, kata Clara. Jadi jangan hanya melihat musibahnya saja, sebab di sisi lain pandemi memiliki hamparan hikmah yang bisa kita petik, kata Rojif. Misalnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan keluarga, dan lebih meningkatkan kepedulian diri kepada sesama, kata Iis. Bersyukur, berusaha, dan bersabar akan membuka jalan untuk kita, kata Meilana. Jangan pernah putus asa pada keadaan yang tidak kita harapkan. Mungkin yang kita harapkan bukanlah menjadi ketentuannya, kata Wahyu. Roda kehidupan memang berputar. Tidak ada yang abadi, kata Sri Anwarianti. Oleh karena itu, jangan patah arang menghadapi pandemi, kata Rahman. Karena kegagalan hanya dimiliki oleh orang yang sudah menyerah, kata Isti. Andai berputus asa, mungkin pertolongan Allah tidak akan datang. Andai mengeluh dan tidak bangkit, mungkin hingga kini
Tidak ada perubahan dalam perekonomian kami, kata Mumun. Bersikap bijaklah dalam menyikapi pandemi dengan terus menebarkan pengaruh positif kepada keluarga dan kerabat terdekat. Jangan pernah menganggap bahwa yang kita lakukan akan percuma, karena segala sesuatu yang besar dimulai dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten, kata Nadia. Apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan. Jadi kita harus terus berpikir positif dan memotivasi diri sendiri, kata Sapta. Saat berada di fase yang membingungkan, coba belajar untuk refleksi dengan cara menumpahkan semua pikiran ke dalam bentuk tulisan, kata Anissa. Karena menulis dapat membantu kesehatan mental kita, kata Agus. Dan yang terakhir nih, kerjasama. Keluarga adalah benteng penjaga kesehatan jiwa dan penyelamat batin jika ada yang terpapar. Makanya keluarga harus tetap kompak dan bersikap positif, kata Multamia. Terus berdoa dan menyebarkan informasi yang benar tentang COVID-19, kata Daniasi. Sebaiknya diskusikan dengan keluarga ketika memutuskan apapun, kata Indah, dan hargai arti kebersamaan dan kepedulian dengan sesama, kata Aldita. Itu rangkuman saya yang sudah jadi menerapkan kelima tips yang ada di dalam buku. Wah, keren nih Mbak Yangki rangkumannya. Makasih loh Mbak Yangki. Keren ya Den ya rangkumannya Mbak Yangki. Denny. Ya, keren banget. Bisa membahas semuanya ya, 38 itu tadi tadi nyebut-nyebut Ibu Multamia, itu orangnya ada di sini. Serta juga Ibu Mia Lauder ada di situ ya. Ibu Mia Lauder. Selamat siang, saya yang disebut-sebut oleh Mas Denny tadi. Dan terima kasih Mbak Yangki, ternyata tulisan saya dibaca ya. Oh iya dong. Terima kasih banget. Ya, memang saya itu memikirkan memang kalau dari segi virusnya, dari segi penyakitnya itu sudah banyak yang bicara, tetapi saya justru menyoroti dari masalah pandemi fatigue. Jadi sekarang sudah di masa menurut saya lelah secara batin. Jadi mungkin Mas Denny yang bisa membantu kita sebagai seorang psikolog bagaimana keluarga itu bisa tetap semangat, tetap positif ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Yangki tadi gitu. Karena sekarang sudah masuk ke masa lelah batin. Kita sudah nggak tahu lagi mesti apa. Kita udah ngirit, udah nggak ngapa-ngapain, di rumah aja gitu. Tapi terus pertanyaannya kapan selesainya gitu ya, kapan gitu. Padahal kita tahu dari Kemenkes itu beritanya kalau semuanya berjalan lancar, yang namanya vaksin itu bisa dilaksanakan tanpa hambatan itu baru selesai April 2022. Ampun deh. Nah, itu pun baru 180 juta yang disuntik karena itu kan minimal 70% supaya bisa memunculkan herd immunity, kekebalan komunitas. Nah, sekarang sementara kita menuju ke sana gitu kan, ada berita baru lagi nih tadi pagi di CNN bikin tambah stres lagi kan gitu kan. Jadi Mas Denny gimana ini masalah lelah batin ini? Katanya kalau tidak segera divaksin semuanya, ini bakterinya akan bermutasi lagi Mbak Yangki. Mungkin harus tanya lagi sama pakar-pakar ahli mikrobiologi gitu. Nah, kalau dikhawatirkan bakterinya itu bermutasi lagi, ini akan menjadi lebih ganas lagi dari yang sekarang, dan vaksinnya itu udah nggak mampu ngelawan.
pusing lagi kan. Aduh, jadi ini masalah yang ada sekarang tuh kecemasan, gitu, kelelahan. Nah, itu kan juga harus ditangani juga, Mas Denny, dari segi psikologis gitu ya. Selain dari segi klinis yang seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yangki juga, jadi secara how to manage yourself gitu untuk hadapin ini, tadi keren banget Mbak Yangki, keren banget. Saya senang banget ya itunya, rangkumannya. Nah, jadi sekarang saya justru nanya ke Mas Denny nih, how to behave gitu dalam kondisi seperti ini, di mana kita sudah lelah pandemi dan tambah kecemasan baru. Ini tadi baru saya dengar beberapa menit yang lalu tuh di CNN, kemungkinan muncul bakteri yang lebih ganas lagi kalau tidak segera divaksin. Nah, kita tahu di Amerika itu separuh dari penduduk Amerika itu nolak kan divaksin. Nah, karena ada masalah politik. Nah, di kita juga ada yang menolak karena dianggap vaksinnya tidak halal lah segala macam gitu kan. Nah, jadi di kita juga punya masalah gitu, tetapi tidak segawat Amerika yang sampai hampir separuh penduduknya nggak mau divaksin gitu loh. Nah, jadi saya tentu minta advice dari Mbak Yangki, dari Mas Denny. Berat nih. How to behave. Tolong buat kita supaya selalu semangat. Oke, makasih Ibu Mia ya. Ini saya mungkin mau sharing aja dari 38 tulisan ada di buku ini. Ada beberapa yang tanda kutip lebih saya favoritkan dibandingkan yang lain ya. Salah satu yang favorit termasuk pandemic fatigue and truthful Ibu Mia ya. Karena ada beberapa yang saya lihat betul-betul sharing tentang pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi itu yang bagi saya unik, otentik dan unik yang betul-betul dialami. Ada beberapa yang lain saya nggak sebut nama kali ya, tapi yang buat saya terlalu dangkal, lalu kemudian isinya sifatnya ini malah menggurui pembaca, mengkhotbah kepada pembaca soal itu mungkin buat saya nggak terlalu tertarik ya. Tapi saya mungkin ini saya bacakan judulnya aja ya dari buku ini. Ada satu tulisan dari Bertolt Sinaulan, judulnya ada Lewat Perangko dan Pramuka Tetap Aktif di Masa Pandemi. Ini buat saya unik sekali ya, dari hobi dia filateli itu malah jadi satu hal bagaimana dia bisa melewati masa pandemi ini. Lalu kemudian ada tulisan dari Sudaryanto, aku membaca, menulis, dan berwebinar, maka aku ada. Itu justru hari-hari itu diisi dengan membaca, menulis, dan berwebinar ya untuk mengatasinya. Lalu kemudian ada satu yang buat saya sangat-sangat menarik nih, tulisan dari Wiwi Handayani. Itu judulnya Warung Kopi Zaki Berani Mencoba Kreatif di Masa Pandemi. Ini cerita tentang anaknya yang jualan kopi. Anak yang kreatif. Warung kopi. Aku baru baca tuh, Den. Pasti Melia senang ya, karena sebagai pengusaha kopi juga ya. Jadi anak ini di masa menganggur itu dia belajar untuk bikin kopi, dan sebetulnya si penulisnya, si ibunya ini pertama kali mengejek ini, kamu bikin teh aja nggak bisa, gitu ya. Tapi dibela oleh ayahnya. Kamu gimana sih? Bukannya membangkitkan semangatnya, malah mematahkan semangat itu. Sana kita mencoba ini jualan, bikin warung, bukan hanya jualan kopi, tapi kemudian jualan yang lain. Nah, jadi ini kalau kembali ke tadi analisisnya Mbak Yangki tadi ya, manusia memang punya kemampuan untuk adaptasi, tapi memang dia harus melewati dulu kali yang gak enak-enaknya kali ya. Ini ada satu lagi juga tulisan dari Feni S. Aku dan Dapurku ya. Tadinya waktu baca judulnya saya nggak terlalu ya, mungkin tentang masak-memasak, tapi ternyata bukan hanya sekedar memasak, belajar hal yang baru, bagaimana caranya menjadi juru masak bagi keluarga. Dan saya punya banyak teman yang selama tahun 2020 yang kalau posting di Facebook, posting makanan, posting kue, cake, dan sebagainya gitu. Terus saya tanya, kenapa masukin gitu? Mau kasih lihat bahwa ini pelajaran yang baru. Jadi ternyata ini orang-orang yang memang sebelumnya mungkin masaknya biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi jago masak. Jadi ini saya melihatnya di masa pandemi ini banyak hal yang potensi-potensi yang ada dalam diri kita keluar semuanya menjadi baik. Kalau bisa melihatnya demikian. Ya. Nah, tapi saya tahu ada
burning question ya, ada pertanyaan yang dari Bu Mia belum dijawab ya. Saya mungkin melihatnya begini, kalau tadi ngelihat dari yang dikatakan yang kita di urutannya Pak, adaptif, kreatif, tadi saya udah nyatet, kerjasama, disiplin sama resiliensi. K-Dart, biar gampang. Jadi untuk mencapai resiliensi itu, kita harus punya kemampuan adaptif dulu untuk melihat apa yang terjadi, dan ini bukan suatu hal yang mudah. Jadi memang harus melalui hal yang gimana bilangnya ya, kerikil-kerikil tajam itu yang mesti kita lewatin dulu, baru akhirnya bisa kita terima. Nah, mungkin kalau saya lihat dari tulisannya Ibu Mia yang tadi pandemi fatigue, kita semua juga mengalami fatigue, yang membaca berita kayaknya sampai bosen gitu. Saya mungkin sudah berbulan-bulan tidak pernah mengikuti berita COVID, udah males gitu ya untuk lihatnya. Saya memang kebetulan nggak suka nonton TV, jadi saya sudah 10 tahun nggak pernah nonton TV, ya tidak terganggu oleh berita. Tapi berita yang masuk kan lewatnya dari internet ya. Kalau dulu juga kalau berita yang masuk di grup WhatsApp itu yang paling mengganggu ya. Itu pagi-pagi saya bangun, kalau dari grup WhatsApp saya lihat begitu banyak berita, saya nggak usah baca, saya itu hapus semuanya gitu. Bahkan ada berapa grup WhatsApp saya punya grup WhatsApp dengan teman-teman SD saya masih kompak dengan teman SD, ada dengan teman SMA, ada teman kuliah. Ada lagi yang teman kuliah pasca sarjana, pokoknya semua yang urusannya sama sekolah ya. Kalau di grup teman SD itu udah sepakat tidak boleh ada berita apapun tentang COVID. Itu terjadi bulan Juli tahun lalu. Jadi betul-betul kita bersih dari berita COVID gitu ya. Ada satu lagi kalau yang grup alumni perguruan tinggi S2 saya di luar gitu ya. Kita sepakat bahwa sebelum posting sesuatu, yakinkan dulu bahwa ini berita yang kredibel. Jadi harus betul-betul disaring tuh beritanya. Jadi kalau misalnya ada orang posting begini ya, kirim sesuatu, ini benar nggak ya? Soal gini, kalau masih mempertanyakan ini benar atau nggak, jangan posting. Gitu loh, ya. Jadi ada orang yang suka gitu, ini benar nggak ya? Udah, kalau misalnya ragu, nggak usah posting. Postinglah sesuatu yang yakin. Nah, tapi saya punya satu WhatsApp group yang sangat khusus, sangat spesifik, dari tempat saya kuliah dulu, yang khusus adalah orang-orang public health. Artinya orang di luar public health juga boleh masuk, tapi yang dibicarakan itu public health. Dan saya merasa mendapat banyak pencerahan di situ. Karena yang dibicarakan betul-betul levelnya level ilmiah, level nggak akan ngomongin hoax, dan kalaupun ada debat atau diskusi, debatnya debat yang buat saya, bilangnya ya, scholarly debate ya, debat yang ilmiah gitu, yang betul ini. Jadi saya kalau untuk diri saya, bagaimana caranya untuk mengatasi semua kecemasan, saya mencari info. Tapi saya mencari info dengan betul-betul memfilterkan info itu, dan saya dengan yakin dan dengan sengaja mencari info yang saya cari gitu. Nah, mungkin kita kalau saya nggak tahu berapa banyak orang nonton TV di sini ya. Kita sering kali cemas dengan nonton TV itu. Ya, atau berita yang hari ini bilangnya A, besok bilangnya B, besok bilang C, besok lagi bilang A lagi gitu. Kita bingung yang benar yang mana ya. Setelah saya stop dulu. Saya kadang-kadang suka ngomong sama teman, yang penting kita udah tahu 3 hal yang bagaimana cara menghindari, pakai masker, jaga jarak ya, jangan berkerumun, sama ini banyak berolahraga, menjaga imunitas kita gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu menjawab pertanyaan Ibu Mia. Saya yakin sih masih belum memuaskan ya. Tapi kalau misalnya mau nanya tentang profesi saya sebagai psikolog, kayaknya saya lihat di hadirin ada juga 2 psikolog di sini ya. Dari himpunan psikolog Indonesia gitu, sejak tahun lalu kami sudah banyak memberikan konseling untuk orang-orang yang khawatir tentang masalah COVID. Jadi kami dapat pelatihan khusus untuk selalu menerima, karena ini adalah reaksi yang terjadi di seluruh dunia lah. Semua orang ini kan tiba-tiba muncul, dan semua dengan ketidaktahuan menimbulkan kecemasan, dan sampai sekarang pun kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi di akhir tahun 2021, di tahun 2022. Jadi sementara kalau dari diri saya sendiri, saya
bukan saya mau soal spiritual, tapi sudahlah pasrah, bukan pasrah, pada istilah yang lebih tepat kali ya, berserah ya, masa gitu ya. Berserah. Ya kita terima aja lah ininya, sambil kita lihat selanjutnya apa ini. Kata-kata terakhir untuk penutupan hari ini dari Mas Denny atau Mbak Yangki dulu kali ya. Saya akan meng-closing ya. Semoga tidak menggurui, tapi hanya untuk supaya memotivasi. Kita tahu bahwa berkah dan bencana tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika ingin menjadi orang yang tangguh, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusinya. Manusia tangguh mampu melepaskan diri dari masalah seberat apapun. Bakteri saja gemar beradaptasi di saat krisis. Sebagai manusia yang berakal budi, jangan mau kalah dengan bakteri agar tidak punah seperti dinosaurus. Salam sehat untuk kita semua. Keren. Semuanya. Penutup, saya tidak akan bosan-bosannya ngomongin 3 hal ya. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Susahnya apa sih orang Indonesia menginikan 3 hal itu ya? Kemana saya lihat orang nggak pakai masker, orang nggak cuci tangan, orang nggak jaga jarak. Itu sebetulnya yang paling ini untuk menghindari penularan itu. Oke, kalau boleh tambahan, mungkin saya sama seperti Mbak Yangki ya. Fokuslah pada hal yang positif, bukan artinya COVID positif ya, tapi kadang-kadang kita suka lupa tentang apa yang kita miliki karena kita terlalu khawatir tentang hal-hal yang negatif. Itu kali ya, ini pesan dari saya, dan terutama itu yang paling penting di dalam masa pandemi ini. Kalau kita lihat ke belakang ya, pandemi ini kan sudah 16 bulan ya ada di tengah-tengah kita. Tentu saya tahu dengan penuh rasa hormat saya ada yang sudah mendahului kita, tapi buat kita di sini 16 orang yang ada di sini, kita bertahan, kita survive selama 16 bulan ini, dan tetaplah survive dengan pikiran yang positif, dengan melakukan hal yang seperti itu. Banyak hal yang tidak kita ketahui bulan November, Desember, tapi kalau kita tetap optimis, ya kita jalani aja hidup ini. Tahu itu mudah dikatakan, mungkin tidak begitu mudah untuk dilaksanakan, tapi kita sudah survive selama 16 bulan ini, tentu kita bisa lanjutkan. Mungkin kalau lagu tahun 1970-an, I will survive.